Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kembali pada hari ini kita beribadah bersama-sama, semua karena anugerah Tuhan. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi biarlah kita terus merasakan hadirat Tuhan di dalam peribadahan kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan mari kita memulainya dengan saat teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat panggilan beribadah pada hari ini terambil dari Ratapan pasalnya yang ketiga, ayat 25 sampai 26. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menaikkan pujian kita kepada Allah yang kita sembah. Pujian Ku beri kemuliaan dan hormat.
mau meninggikan nama-Mu. Kami mau memuji nama-Mu yang besar. Dan kami mau bersyukur kepadamu karena pemeliharaanmu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Bapa kami di surga, kami memohonkan kepadamu, kiranya Engkau memberkati hidup kami, memberkati hati dan pikiran kami, agar kami hanya terfokus kepadamu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mendengar apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, layakkanlah kami ketika kami memuji nama-Mu. Sucikan dan kuduskanlah kami ya Tuhan. Biarlah puji-pujian kami kepada Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur pujian pada kita pada hari ini terambil dari Mazmur 98 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan." Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih, saudara-saudari, mari kita meresponi Mazmur pujian ini dengan satu pujian, oleh karena kemurahan Tuhan. Sa
Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita juga akan mengakui kepada Tuhan segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Firman Tuhan di dalam Amsal 15 ayatnya yang ketiga berkata, "Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik." Mari bersama-sama pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita datang kepada Tuhan. Dipersilakan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengambil doa pribadi kepada Tuhan pada saat ini. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Tahu, dan Engkau melihat keseluruhan kehidupan kami. Kalau kami boleh menyembunyikan hidup kami, cara hidup kami di depan orang lain, bahkan kepada orang-orang terdekat kami, tetapi kepadamu ya Tuhan, kami tidak bisa menyembunyikan satu hal apapun. Karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang Maha Tahu, yang mengenal seluruh kehidupan kami. Bapa kami di surga, Engkau telah mendengar setiap seruan hati kami, penyesalan kami kepadamu ya Tuhan. Karena besar dan banyaknya segala pelanggaran kami. Mungkin kami telah berulang kali berkomitmen di hadapan-Mu ya Tuhan, tetapi seringkali juga kami gagal. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami bisa terus berkomitmen, sungguh-sungguh berkomitmen di hadapan Tuhan, bahwa kami tidak lagi melakukan segala yang jahat di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, dengarkanlah doa pengakuan kami di hadapan-Mu, dan juga doa komitmen kami di hadapan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, ampunilah kami manusia yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon pengampunan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janji pengampunan dosa pada hari ini terambil dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Dan mari kita meresponi dengan pujian, "Tuhanlah kekuatan dan mazmurku."
dengan pengakuan iman rasuli yang dibacakan gereja sepanjang abad dan tempat dengan suatu pengakuan iman yang berkata demikian, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Mari bersama kita menyanyikan pujian, "Ubah hatiku seperti salju." Salam saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu pada saat ini Engkau memberikan waktu bagi kami untuk mendengarkan sabdamu. Dan dengan hati yang penuh dengan pengharapan kami mohon Engkau yang berkuasa atas kami. Engkau yang berbicara kepada kami secara pribadi, dan Engkau nyatakanlah firman-Mu, Engkau nyatakanlah apa yang Engkau katakan kepada kami pada saat ini. Kau berkati waktu perenungan kami pada saat ini ya Tuhan, biarlah Kristus sendiri yang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakan kepada saudara-saudara sekalian. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung, lalu meludahinya, lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya
dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, seperti melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah firman Tuhan, saudara. Yang berbahagia adalah setiap kita yang terus rindu belajar firman Tuhan dan rindu melakukan firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah itu biasanya atau Allah menempatkan seseorang dalam kondisi tertentu agar orang itu bisa dipulihkan secara total. Atau dengan kata lain, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu menempatkan kita di posisi kita hari ini. Allah itu menempatkan kita di tempat kita hari ini. Allah memberikan sesuatu atau mengizinkan kita ada di posisi tertentu hari ini. Bukan tanpa tujuan, saudara, tetapi Allah menempatkan kita di posisi itu agar kita bisa mengalami pemulihan secara total. Terlebih saudara, ketika kita ada di dalam persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita setiap hari. Allah ingin kita di dalam kondisi seperti itu, kita bisa mengalami pemulihan total dari Allah, Sang Pemilik kehidupan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada tahun 1748, ada sebuah kapal dagang yang mengalami bencana dahsyat dalam pelayarannya dari Afrika menuju ke Inggris. Ketika badai itu mengamuk, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang yang ada di kapal itu begitu ketakutan. Dan karena begitu ketakutan dan tidak ingin mati karena badai itu, maka mereka membuang seluruh barang-barang mereka. Di antara semua orang itu, saudara, ada seorang pemuda yang ikut bersama di dalam kapal perdagangan itu. Dia adalah John Newton. John Newton, saudara, adalah seorang yang dibesarkan oleh ibu yang Puritan, di mana dia dibesarkan di dalam iman kepada Kristus. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya dia mengalami persoalan, dia mengalami down sehingga dia tidak lagi menjalankan apa yang sebenarnya ibunya ingin terjadi pada kehidupan John Newton. Justru di dalam perjalanan hidupnya dia menjadi salah satu orang yang menjadi penjual para budak. Jadi dia ke Afrika itu, saudara, untuk mencari orang-orang yang nantinya bisa dijual ke Eropa. Dan di dalam perjalanan pulang dari Afrika ke Inggris, saudara, badai itu mengamuk dan menghantam kapal yang ditumpangi oleh John Newton, saudara. Seorang laki-laki yang kita bisa katakan orang laki-laki yang berani, saudara. Tetapi ketika diperhadapkan pada kondisi ini, John Newton begitu gemetar, dia begitu takut akan kematian. Karena gelombang yang amat sangat besar, maka dia begitu takut, "Tuhan, aku mohon Engkau selamatkan aku." Cuma itu doa yang disampaikan oleh John Newton di dalam ketakutannya. Seketika, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, badai itu berlalu. Dan pada saat itu juga, saudara, John Newton mengambil keputusan untuk berbalik arah dari hidupnya yang lama kepada kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Dari situ, saudara, maka muncullah lagu Amazing Grace. Amazing Grace adalah dilatar belakangi oleh kisah hidup dari seorang yang bernama John Newton, di mana dia mengalami tekanan besar ketika dia pulang dari Afrika menuju ke Inggris. Ini yang saya katakan tadi, saudara, bahwa Allah menempatkan seseorang itu atau Allah menempatkan orang-orang tertentu di dalam keadaan tertentu supaya orang-orang itu bisa dipulihkan secara total. Jadi di dalam hal ini, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya bisa mengatakan bahwa kekerasan hati seseorang hanya bisa terpecahkan ketika Allah mengintervensi,
melalui cara-cara luar biasa. Kekerasan hati Newton yang tadinya dia dibesarkan oleh seorang ibu yang Puritan, tetapi di perjalanan hidupnya dia begitu jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan intervensinya melalui kuasa Allah. Maka hati yang keras itu menjadi lembut kembali. Hati yang keras itu bisa dipecahkan oleh karena Allah mengintervensi sendiri kehidupan daripada John Newton, saudara. Di dalam Alkitab kita, saudara, ada seorang yang bernama Petrus. Petrus itu, saudara, kalau kita perhatikan, dia adalah murid yang luar biasa tentunya. Setelah kematian Yesus, setelah Yesus naik ke surga, maka Petrus menjadi orang yang luar biasa. Tetapi sebelum dia menjadi orang yang luar biasa di dalam iman kepada Kristus, di dalam menyampaikan kabar baik, saudara, Petrus mengalami berbagai masa kelam. Bahkan ketika dia bersama dengan Yesus, dia begitu keras hatinya. Dia tidak mau diatur oleh Tuhan dalam tanda petik, saudara. Tetapi ketika Kristus mengintervensi hidupnya melalui kematian Kristus itu sendiri, apa yang terjadi, saudara? Petrus menjadi murid Kristus, menjadi rasul Kristus yang getol menyampaikan kabar baik kepada siapapun yang ada di sekitarnya dia. Yang ini saya katakan begini, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Hati yang keras itu, atau hati yang rusak itu, ibarat penyakit yang membutuhkan dokter spesialis. Hati manusia yang keras itu, saudara, ibarat penyakit yang sudah menggerogoti dan tidak bisa disembuhkan oleh cara-cara biasa. Tidak bisa disembuhkan oleh dokter umum. Yang menyembuhkan penyakit itu atau yang memulihkan hati yang keras itu harus dokter spesialis. Yang mengerti dengan baik bagaimana merubah hati yang keras itu menjadi hati yang lembut. Dan hal ini, saudara, kita bisa belajar dari kisah orang buta ini. Orang buta yang mengalami pemulihan. Menurut saya, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, orang buta ini tidak hanya sekedar mengalami pemulihan kesehatan, tidak hanya sekedar mengalami pemulihan mata dari yang buta menjadi melihat, dari yang tidak bisa melihat apa-apa menjadi melihat dengan terang segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Tetapi juga dia mengalami pemulihan hati oleh karena Yesus mengintervensi hidupnya melalui penyembuhan matanya yang buta. Maka seperti yang saya katakan tadi, saudara, saya dan saudara itu ditempatkan di dalam kondisi tertentu bukan tanpa tujuan. Saya dan saudara itu ditempatkan di dalam kondisi tertentu. Tentunya Tuhan punya tujuan supaya saya dan saudara, hati saya dan saudara yang keras itu bisa dipulihkan menjadi hati yang lembut, yang mau dengar-dengaran firman Tuhan, yang mau taat kepada firman Tuhan, yang mau turut jalannya Tuhan. Maka jangan buru-buru, saudara, ketika saudara ada di posisi-posisi yang tidak enak dalam hidup ini, lalu buru-buru cari jalan lain. Buru-buru cari jalan keluar dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Kenapa, saudara? Karena kita sedang dalam kondisi itu, kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Kita sedang diarahkan oleh Tuhan. Hati kita sedang dibentuk oleh Allah supaya hati ini seturut dengan kehendak Dia. Lalu bagaimana, saudara? Apa yang harusnya terjadi dalam hidup kita supaya kita bisa mengalami pemulihan itu? Apa yang harusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang mau mengalami pemulihan itu? Apa yang harus kita kerjakan saat ini? Apa yang harus kita kerjakan saat ini juga supaya kita mengalami pemulihan dari Allah? Mari coba kita perhatikan, saudara, ayat demi ayat dari bacaan kita tadi. Di sana dikatakan, saudara, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta dan memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Apa yang ingin saya katakan dari ayat ini, saudara? Coba perhatikan, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, apa yang saya garis bawahi merah ini, saudara. Dikatakan di situ orang membawa kepada Yesus seseorang.
Di situ membawa seseorang, ada orang yang membawa seseorang yang buta kepada Yesus. Tujuannya apa? Supaya ia menjamah dia. Luar biasa saudara. Yesus datang ke Betsaida, lalu kemudian ada orang membawa seorang yang buta kepada Yesus. Itu ada sesuatu pekerjaan atau ada sebuah aktivitas atau orang-orang yang membawa ke Yesus orang buta itu adalah melakukan sesuatu yang pekerjaan atau mereka aktif datang kepada Yesus. Mereka mau datang kepada Yesus itu bukan diam-diam saudara. Mereka membawa orang buta itu dengan aktif datang kepada Yesus. Tujuannya apa? Supaya ia menjamah dia. Maka menurut saya saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, agar saya dan saudara ini bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan, maka mau tidak mau, saya dan saudara secara aktif datang kepada Yesus. Saya dan saudara secara aktif dan secara sadar, aku membutuhkan Yesus, aku membutuhkan Kristus supaya dia menjamah aku. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan diam-diam saudara. Harus dengan apa? Harus dengan aktifnya kita, aktif datang, Tuhan, aku mohon Engkau pulihkan hatiku. Nah saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam dunia kita hari ini, kita mengenal yang namanya konselor dan konseli. Konselor itu saudara adalah orang yang memberikan nasihat. Makanya hari ini saudara di dunia kita ada yang namanya jurusan psikologi. Dan orang-orang itu yang nantinya bisa disebutkan sebagai konselor. Dan konseli itu orang-orang yang dalam hidup mereka punya persoalan. Dan seorang konseli, kalau dia membutuhkan pemulihan dari persoalan yang dihadapi dalam konteks psikologi saudara, maka mau tidak mau dia harus datang kepada konselor. Dia harus menceritakan, dia harus aktif datang. Mendatangi kantor daripada konselor atau mengundang konselor itu datang kepada dia. Itu adalah tindakan aktif. Supaya apa? Supaya dia bisa menemukan jalan keluar dari persoalan yang dia hadapi. Agar dia bisa dipulihkan dari apa yang dia hadapi. Dan luar biasanya saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Tuhan kita, Kristus yang menjadi Tuhan kita. Tidak saja dia hanya menjadi Tuhan bagi kita. Tetapi kalau kita melihat berkaca di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang. Apa saudara? Salah satunya disebutkan dia adalah penasehat ajaib. Dia adalah penasehat ajaib. Dia adalah the great counselor. Maka mau tidak mau saudara, agar hati saya dan saudara ini bisa dipulihkan. Agar segala kegundahan kita yang membuat hati ini menjadi keras bisa dipulihkan. Maka langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Yesus. Datang kepada Kristus dan mohonkan kepada Tuhan. Ini loh Tuhan keadaanku saat ini. Ini loh Tuhan realitasku hari ini. Dan kadang-kadang membuat hatiku menjadi keras, tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi aku mohon Engkau sebagai penasehat ajaib. Pulihkanlah hatiku ya Tuhan. Untuk datang kepada Yesus saudara, dibutuhkan yang namanya iman. Engkau tidak bisa datang kepada Yesus tanpa mempercayakan atau tanpa engkau percaya bahwa dia bisa. Engkau tidak bisa akan datang kepada Yesus kalau di dalam pikiranmu engkau hanya mengatakan bahwa Yesus itu hanya sebagai obat alternatif. Tidak bisa saudara. Kalau engkau mau datang kepada Yesus, arahkanlah seluruh hidupmu. Dan percayalah bahwa dia sanggup memulihkan hidup saya dan saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya adalah seorang yang suka main bola. Dan hampir setiap sore saudara saya main bola dengan anak-anak yang ada di karyawan gereja. Dan yang lucunya, anak-anak yang masih kecil umur 5 tahun, umur 6 tahun, mereka selalu ingin bersama dengan saya atau menjadi satu tim dengan saya. Kenapa? Karena mereka tahu saya bisa memberikan kemenangan kepada mereka. Saya bisa main bola melebihi teman-temannya yang lain. Kalau anak kecil saja saudara,
tahu di mana dia harus bermain atau tahu dia harus setim dengan siapa. Apalagi kita saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Yang sudah mengenal Kristus, sudah mengenal Allah yang besar kasihnya itu. Harusnya saya dan saudara datang kepada dia. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Hati kita ini bisa dipulihkan, hanya terjadi atau hati ini bisa dipulihkan hanya terjadi ketika kita datang dan mau datang kepada Kristus. Orang buta itu saudara, dia mau disembuhkan, dia mau mata terbuka. Kalau dia diam-diam saja tidak akan pernah terjadi. Tetapi ada orang, memang orang lain yang membawa dia. Tetapi ada usaha menyerahkan hidupnya kepada orang itu supaya dibawa kepada Yesus. Ada sebuah kerinduan di dalam dirinya untuk dibawa kepada Yesus. Tujuannya apa? Supaya dia mengalami pemulihan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ayat 23 mengatakan begini. Yesus memegang tangan orang buta itu. Dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Saudara, coba perhatikan yang saya garis bawah ini. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Apa maksudnya bagian ini, saudara? Bayangkan orang ini adalah orang buta, saudara. Orang yang tidak tahu apa-apa. Yang tadinya dia datang kepada Yesus saja harus dibawa oleh temannya. Ada orang lain yang menggendong dia mungkin atau menuntun dia. Dia harus datang kepada Yesus. Lalu ketika dia sudah datang kepada Yesus, Yesus justru tidak menyembuhkan dia di tempat itu. Yesus justru tidak menyembuhkan pada saat itu pula. Tetapi apa yang terjadi? Yesus memegang tangan orang itu, orang buta itu, lalu dia membawa keluar kampung. Wow, luar biasa saudara. Dia harus keluar kampung lagi. Dia harus keluar kampung, keluar dari kenyamanan. Tadinya dia nyaman dengan orang-orang ini karena dia tahu siapa orang-orang ini. Sekarang dia dibawa oleh Yesus. Untuk apa? Dibawa keluar kampung. Harusnya lebih baik disembuhkan di kampung itu karena nyaman. Tetapi harus dibawa keluar. Apa yang ingin saya katakan saudara? Kalau engkau dan saya mau dipulihkan, maka engkau harus keluar dari kenyamananmu. Engkau harus keluar dari comfort zone-mu, saudara. Betul, saudara, kita ini sebenarnya ketika hati kita keras, itu sebenarnya secara tidak langsung kita sedang hidup di dalam comfort zone kita. Maka kalau engkau mau dipulihkan, engkau harus keluar dari comfort zone itu. Supaya Kristus yang berkuasa di atasnya. Jangan kenyamanan itu yang berkuasa di atas kamu. Tetapi biarlah Kristus yang berkuasa di atas kita. Maka caranya adalah engkau harus keluar dari comfort zone. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Saya ingin mengatakan begini. Dalam ketidaknyamanan. Di dalam ketidaknyamanan yang terjadi dalam hidup kita setiap hari. Sebenarnya Allah sedang merindukan kita untuk datang kepadanya. Dan dia ingin memulihkan saya dan saudara. Dia ingin melakukan restorasi di dalam kita. Ketika dia mengizinkan sesuatu dalam di hidup kita itu sebenarnya tidak nyaman saudara. Ketika Yesus membawa orang buta itu keluar kampung itu tidak nyaman saudara. Tetapi ketidaknyamanan itu Tuhan pakai sebagai media untuk memulihkan kita secara total. Atau kalau kita bisa katakan begini saudara. Pain has a way of getting our attention. Seringkali kesakitan, ketidaknyamanan menjadi cara untuk menarik perhatian kita. It can be a wake up call. Itu akan menjadi semacam alarm supaya kita bangun. Dan itu adalah a unique opportunity for spiritual growth.
Ketidaknyamanan itu, rasa sakit itu, ketidaknyamanan itu bisa jadi menjadi kesempatan yang baik untuk kita mengalami pertumbuhan rohani. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, maukah engkau rela tidak nyaman hanya demi datang kepada Yesus? Engkau rela keluar dari zona nyamanmu agar engkau bisa dipulihkan. Dan inti utama ketika kita mau keluar dari zona nyaman itu, saudara, adalah submission. Ketika orang buta itu, saudara, membiarkan dirinya dipegang oleh Yesus, lalu dibawa keluar kampung, itu adalah submission. Itu adalah penyerahan total. Dia datang kepada Yesus. Dia rela tidak nyaman sedikit keluar kampung. Dan itu bisa terjadi ketika dia submission. Dia tahu Yesus sanggup memulihkan dia. Maka dia menyerahkan hidupnya. Dia menyerahkan tangannya untuk dituntun oleh Yesus. Untuk keluar kampung. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Setelah dibawa keluar kampung, saudara, lalu apa yang Yesus lakukan? Lalu Yesus meludahi mata orang itu. Yesus meludahi mata orang itu. Apa yang ingin saya katakan, saudara? Kalau engkau mau dipulihkan secara total oleh Kristus, oleh Tuhan, maka biarkanlah Allah bekerja dengan caranya Allah. Biarkan Kristus bekerja dengan caranya Kristus, karena seringkali cara Kristus berbeda dengan cara kita. Bayangkan saudara, orang buta itu mau dipulihkan, harus ambil tanah dikucek-kucek, lalu tanah itu dioleskan di mata. Sesuatu yang tidak make sense, saudara. Sesuatu yang tidak masuk akal tentunya, bukan? Tidak masuk akal. Tetapi itu cara Kristus memulihkan orang ini. Itu cara Kristus memulihkan orang buta ini. Masih ingat tadi cerita John Newton, saudara? Sebenarnya ada cara lain yang lebih bagus, yang lebih indah untuk memulihkan John Newton. Ada cara yang lebih indah mungkin, ada cara yang tidak menyakitkan mungkin. Tetapi Allah menempatkan John Newton di dalam keadaan yang hampir-hampir mati supaya dia bisa mengalami pemulihan total dari Kristus. Maka kalau saya dan saudara menginginkan dipulihkan oleh Kristus, maka mau tidak mau, kita harus dengan sadar membiarkan Allah bekerja dengan cara Allah sendiri. Saudara ingat gak kisah di kolam Bethesda? Ada satu orang di situ sudah bertahun-tahun menunggu supaya kalau kolam itu bisa bergoncang, dia bisa lompat ke sana lalu disembuhkan. Tetapi karena dia lumpuh, saudara, dia tidak punya kekuatan untuk melompat. Setiap kali kolam itu bergoyang, maka ada orang lain yang sudah duluan. Dan orang itu yang mendapatkan kesembuhan dan dia tidak pernah bisa sembuh. Tetapi ketika Yesus datang kepada dia, apa kata Yesus? Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tidak masuk akal, saudara. Masa orang buta harus disuruh berjalan lalu berendam di kolam itu. Bahkan kolam itu tidak sedang bergoyang. Di dalam pemahaman itu orang bisa sembuh kalau kolam itu sedang bergoyang dan orang harus terjun ke dalamnya. Ini tidak, saudara. Yesus datang, dia katakan angkat tilammu lalu masuklah. Sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi bagi saya, saudara, saya dan saudara kalau ingin dipulihkan, maka mau tidak mau, dengan kesadaran penuh, engkau harus membiarkan Allah bekerja dengan cara Allah sendiri. Dengan kata lain begini, saudara, kalau engkau mau diubahkan, kalau engkau mau diubahkan oleh Kristus, kalau engkau mau diubahkan oleh Tuhan, maka mau tidak mau engkau harus datang kepada Yesus. Engkau harus datang kepada Yesus. Dan ketika engkau harus datang kepada Yesus, biarlah Yesus itu bekerja dengan caranya sendiri. Terus kemudian engkau juga harus submission. Engkau harus menyerahkan total dan rela
keluar dari zona nyaman, dari keadaan nyaman, dari comfort zone yang selama ini ada di dalam dirimu. Akhir kata saudara, agar saya dan saudara bisa dipulihkan secara total oleh Tuhan dan bisa mengalami pemulihan itu, maka kita butuh keterbukaan. Dan keterbukaan untuk diubahkan adalah sesuatu yang terus kita minta kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah aku hati yang mau terbuka. Berikanlah aku hati yang mau terbuka untuk diubahkan. Itu terus kita mohonkan kepada Tuhan. Terus kita mohonkan kepada Tuhan. Supaya apa saudara? Kita ini ketika kita berjumpa dengan Kristus, kita betul-betul sudah mengalami pemulihan total. Kiranya Tuhan yang memberkati saudara-saudara sekalian. God bless us. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Dan biarlah Engkau sendiri yang terus berbicara kepada kami di tiap-tiap jalan kami. Engkau yang terus mendengungkan firman itu di dalam hati kami, dalam telinga kami. Sehingga kami bisa melakukannya, didorong untuk melakukannya di tiap-tiap jalan kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah firman Allah terus berbicara kepada kami melalui berbagai media yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sebagai lagu kita menyanyikan pujian Ku Bawa Korban Syukur. Kami membawa kepadamu ya Tuhan, persembahan kami ini. Biarlah persembahan ini ya Tuhan, menjadi korban syukur kami kepada Tuhan. Untuk mensyukuri segala hal yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan,
dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah kita, dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanyalah kepada Tuhan. Doxologi. Tuhan kiranya memberkati kita dari Sion dengan berkat pemeliharaan. Tuhan kiranya juga memberikan kita kelegaan di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan kiranya juga menolong kita dengan pertolongan Allah Roh Kudus mulai pada hari ini sampai pada akhirnya kita berjumpa dengan Kristus Yesus kekasih jiwa kita. Haleluya. Amin. Saat teduh Tuhan memberkati.